Pak, ini kan kalau misalkan larangan mudik diberlakukan di 2021 ini berarti ini sudah tahun kedua setelah tahun lalu. Nah, ketika tahun lalu belum ada vaksin, dilarang mudik. Dan ketika saat ini vaksinasi sedang berjalan juga dilarang mudik. Nah, ini seperti apa Pak menurut Pak Fauzi sendiri? Jadi pada kesempatan ini pemerintah belum melihat dirinya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri. 1,5 bulan lagi kita akan merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. No mudik, itu konten yang kita buat pada 3 hari yang lalu sesudah Prof. Muhadjir Effendi sebagai salah satu pembantu dari Presiden, beliau mengumumkan tidak ada mudik untuk Lebaran 1442 Hijriah. Sebagai Bang Thoyib, wah, yang lama tidak pulang, itu pasti banyak yang merindukan. Sebetulnya bukan merindukannya saja itu, tetapi substansi dari Lebaran itu selanjutnya tidak semua bisa menggapai. Betul, kita bisa menggunakan virtual Lebaran, pakai Zoom, Meet, video call, dan lainnya. Ya, memang pada kemarin 1441 Hijriah itu bisa menyelesaikan. Tetapi permasalahannya adalah apakah hal itu sudah pada substansi terkait dengan larangan atau dibolehkan terkait dengan Lebaran baik di tempat sekarang atau dilarang untuk pulang kampung. Ayo kita bahas dengan Mbak Bella sama Mas Wira di TVRI. Kita akan kupas tuntas terkait dengan hal itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Wagub, Mas Emil Dardak, yang mengatakan sebetulnya kita sangat mengapresiasi seandainya masyarakat itu bisa pulang ke kampung halaman, tetapi karena ada perintah dari Pak Menteri, maka hal ini harus diundurkan atau dipending dahulu. Bagaimana sebetulnya yang terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan apakah memang hal itu efektif dalam pembangunan negara ini? Jadi di satu sisi pemerintah pusat itu bersemangat untuk melarang, tapi di satu sisi yang lain, pemerintah provinsi berbeda, ingin memberikan fasilitas terhadap warga. Rakyat mengatakan di desa, di pegunungan itu tidak ada COVID. COVID itu adanya di kota. Ayo kita ikuti sama Mbak Bella, sama Mas Vira di TVRI. Ya, saudara, untuk membahasnya, saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan pengamat sosial, dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi. Selamat petang, Pak Fauzi. Selamat petang, Mas Wira, Mbak Bella. Senang rasanya bisa bertemu kembali, Pak. Tapi ada kabar bahwa ini ada larangan mudik. Tanggapannya bagaimana? Inilah yang menjadi sebuah problem yang seharusnya disolusi atau dicarikan solusi, tidak hanya top down. Maksudnya hanya instruksi dari pemerintah yang melarang mudik. Padahal substansi dari mudik itu atau problem itu tidak cukup problem pemerintah. Tetapi ini adalah, maksudnya pandemi COVID-19 itu adalah problem bersama. Pemerintah itu adalah mengatur, mengelola bagaimana pandemi COVID-nya itu tidak menyebar. Bukan mudiknya yang dilarang atau berhari rayanya yang dilarang, tetapi bagaimana pandemi COVID-19 itu bisa berhenti atau menurun. Kalau melihat yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi bahwa PPKM sama PPKM Mikro itu menurunkan terkait dengan angka yang terkena COVID. Sebetulnya ketika gagasan Pak Wagub tadi untuk menghadirkan protokol kesehatan terkait dengan proses mudik, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk masyarakat itu untuk mudik, karena esensinya adalah yang nanti terkena itu bukan pemerintah tetapi masyarakat. Dan pada saat ini sebetulnya
masyarakat membutuhkan untuk mudik berlebaran sesudah lebaran kemarin dilarang dan lebaran sekarang ada rancangan untuk dilarang. Nah, sekarang adalah solusinya apa terkait dengan pemerintah yang sebetulnya apakah terkena COVID atau tidak itu sebetulnya yang terkena bukan pemerintah tetapi masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu merasa terancam terkait dengan pandemi COVID-19 kalau mudik, maka seharusnya mereka tidak mudik, tetapi mereka tidak mudik itu karena ada ancaman, bukan karena kesadaran. Ini masalah yang harus kita selesaikan. Oke, baik. Baik, Pak Fauzi, masih Baik. mendengar kami? Ya. Baik. Pak, ini kan kalau misalkan larangan mudik diberlakukan di 2021 ini berarti ini sudah tahun kedua setelah tahun lalu. Nah, ketika tahun lalu belum ada vaksin, dilarang mudik. Dan ketika saat ini vaksinasi sedang berjalan juga dilarang mudik. Nah, ini seperti apa, Pak, menurut Pak Fauzi sendiri? Itulah dialog di TVRI Jawa Timur. Kita mengupas tentang bagaimana pandemi COVID yang pemerintah pusat melarang, tetapi pemerintah Provinsi Jawa Timur meskipun belum sampai ke regulasi ya, masih respon Wakil Gubernur Mas Emil terkait dengan berbagai pertanyaan. Apakah diperbolehkan atau tidak? Kalau saya mengatakan memang sebetulnya pada kesempatan ini pemerintah pusat atau pemerintah lah, intinya adalah lembaga ini atau posisi mereka itu adalah pada posisi lembaga pemerintah. Maksudnya adalah tugasnya adalah bagaimana memfasilitasi seluruh rakyat, warga negara untuk bisa sejahtera dalam semua kehidupannya. Salah satunya adalah bagaimana pada waktu lebaran itu bisa merayakan. Memang pada kesempatan ini ada satu hal, pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun belum selesai. Niatnya pemerintah pusat sangat bagus, yaitu tidak ada pandemi COVID sampai ke daerah. Kita masih ingat kan pada waktu 1 tahun yang lalu, pemerintah pusat melarang. Dan kita juga tahu, pemerintah desa, pemerintah kelurahan juga bersemangat untuk jangan mudik kalau tidak ingin diletakkan di sekolahan ataupun balai desa ataupun di tempat terpencil di desa ataupun kelurahan itu, yaitu intinya tidak boleh ke rumahnya, tetapi mereka diberikan tempat singgah atau diisolasi di tempat-tempat tersebut. 1 tahun yang lalu itu terjadi. Apakah pada kesempatan ini, apakah sama dengan suasana kemarin, itu menjadi permasalahan yang akan sulit untuk dijawab. Maksudnya dijawab bagaimana? Karena kita masih ingat pada waktu pada waktu liburan Natal dan Tahun Baru kemarin, semangatnya sudah berbeda dengan semangat Idul Fitri. Sama-sama lebaran sih, tapi lebih fokus lagi sama-sama liburan yang panjang juga. Pada waktu itu, kita masih ingat, pada waktu liburan 1441 Hijriah, lebaran 1 tahun yang lalu, pemerintah sudah mengatakan, ya nanti pada lebaran ini tidak ada lebaran panjang, nanti akan kita ganti pada waktu lebaran Natal dan Tahun Baru. Tetapi faktanya, pada waktu lebaran Natal dan Tahun Baru juga tetap dilarang. Tetapi perbedaannya adalah tidak seketat, atau masyarakat desa khususnya atau kelurahan tidak seketat pada waktu lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Maka selanjutnya mungkin orang bisa melihat pada waktu lebaran tahun baru kok tidak terlalu terjadi pandemi. Maksudnya pandemi COVID kok tidak begitu besar ya, kok relatif sama saja ya. Dari situ kemudian ada muncul pernyataan dari berbagai warga desa. Di desa itu tidak ada COVID, di pegunungan itu tidak ada COVID. COVID itu adanya di kota. Saudara boleh setuju ataupun tidak setuju dengan pernyataan ini, tetapi ini orisinal dari warga desa yang mereka relatif pengen dalam suasana liburan, ya libur,
bisa berlebaran. Apakah pada 1442 Hijriah nanti? Iya atau tidak? Yang pasti kemarin ketika Pak Prof. Muhadjir Effendi menyampaikan liburan, maksudnya pada liburan Lebaran ini memang pada tanggal 1 Syawal itu libur, tetapi tidak boleh kemana-mana, hanya di rumah masing-masing, tidak boleh mudik. Bahkan ada rentetan yang sekian hari itu tidak boleh mudik. Itu pasti akan mendapatkan pro dan kontra terkait dengan hal itu. Sehingga saya katakan, lebih baik pemerintah tidak bersemangat untuk melarang, tetapi bersemangat untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait dengan ancaman pandemi COVID. Bukan pada ancaman ketika mudik itu diberikan punishment, hukuman, sekian bulan, sekian hari, atau sekian rupiah. Itu menurut saya tidak mendidik. Lebih baik masyarakat disadarkan bahwa ini ada pandemi. Saya sebetulnya setuju sebagaimana yang di dialog di TVRI tadi ya. Saya setuju pada kesempatan ini masyarakat itu mematuhi terhadap apa yang dibuat atau diregulasikan oleh pemerintah terkait dengan Lebaran nanti. Maksudnya ya taruhlah tidak mudik atau tidak kemana-mana, itu saya setuju. Tetapi yang perlu mendapat penjelasan, maksudnya masyarakat, itu terkait dengan ya hal ini, larangan ini supaya tidak ada pandemi. Ketika ada pernyataan dari masyarakat desa ataupun kelurahan mengatakan kami di sini tidak ada pandemi, lah disitulah selanjutnya perlu diberi penjelasan. Kalau memang nyatanya di desa ataupun di kelurahan itu tidak ada, maka lebih baik pemerintah pusat ataupun pemerintah itu kan juga memberikan solusi. Masih ingat kan kemarin ada program PPKM, ada PPKM Mikro, bahkan selanjutnya hal itu bisa mengurangi bahkan menihilkan terkait dengan pandemi COVID. Begitu juga yang kedua, ada sebuah program vaksinasi seperti yang kita bahas tadi. Vaksinasi ini sudah banyak yang sudah divaksin. Orang yang sudah divaksin, meskipun pada awal sebelum vaksin datang itu pro kontra luar biasa, tapi selanjutnya welcome kok masyarakat kita terkait dengan vaksinasi dan mereka bersedia. Seandainya pada kesempatan ini vaksinasi dimasifkan, itu menurut saya bahkan menjadi solusi. Sehingga sebetulnya pemerintah tidak harus menghadirkan larangan terkait dengan larangan mudik, tetapi mereka ketika diberikan contoh orang-orang yang meninggal karena COVID menyebar bla 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 bla, maka mereka akan, itu menakutkan, daripada mereka diberi larangan untuk mudik tetapi mencuri-curi untuk mudik, dan itu malah membahayakan terhadap keberadaan ancaman pandemi COVID itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini akan lebih baik masyarakat itu didewasakan, tidak ditakut-takutin, tetapi bagaimana mereka menyadari bahwa pandemi COVID itu masih akan terjadi kalau mereka betul tidak menjalankan protokol kesehatan. Jadi jawabannya adalah protokol kesehatan itu yang paling penting sebagaimana yang dikampanyekan oleh pemerintah. Begitu juga seandainya ada mudik, maksudnya liburan Lebaran itu mereka mudik, bagus juga. Tentunya dengan protokol kesehatan, itu yang paling penting. Kalau mereka di rumah masing-masing tidak menjalankan protokol kesehatan, itu kan juga masalah. Intinya adalah protokol kesehatan. Mereka ketika mau mudik, dipastikan bahwa sehat semuanya. Sampai kampung halaman juga sehat semuanya. Sehingga intinya, para tenaga dari pemerintah itu bekerja, masyarakat juga patuh terkait dengan protokol kesehatan, maka hal itu selanjutnya menjadikan masyarakat bisa menikmati Lebaran atau liburan pada Lebaran 1442 Hijriah. Ini sebuah pendapat, sebuah harapan. Semoga pemerintah selanjutnya bisa mendiskusikan dari beberapa pihak. Maksudnya
tidak langsung mengambil sebuah keputusan seperti kemarin. Keputusan kemarin saya pikir itu adalah keputusan yang bagus, minimal memberikan sebagai pancingan terhadap warga negara atau masyarakat bagaimana respon masyarakat. Ketika ada pro dan kontra, dan bahkan selanjutnya ada yang taruhlah misalkan nekat mudik, lah ini perlu diajak komunikasi. Kalau misalkan berbagai pihak, aparat keamanan, aparat petugas COVID itu bersedia menjalankan tugasnya dan masyarakat bersedia untuk berprotokol kesehatan, saya pikir mudik bukan sesuatu yang menjadi ancaman pandemi COVID kalau itu semua berjalan. Tetapi kalau cukup sebatas memberikan larangan dan memberikan ancaman-ancaman terkait dengan mereka mudik, sekian rupiah, sekian hukuman tahun penjara, maka hal itu membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Salah satunya adalah penolakan. Sangat tidak bagus kalau ada penolakan dari masyarakat ketika sebelumnya tidak diajak komunikasi terkait dengan apa yang menjadi problem. Problem sebuah permasalahan, khususnya pandemi COVID, itu tidak cukup hanya milik dari pemerintah, tetapi juga yang usernya, masyarakat, yang seandainya meninggal, yang masyarakat itu. Masyarakat itu kalau sadar, sekali lagi, mereka tidak akan mudik ketika terjadi ancaman pandemi COVID. Tetapi kalau mereka tidak sadar, pasti mereka akan mencuri-curi meskipun larangan ancamannya begitu besar. Masih ingat pada waktu tahun kemarin turun di tol, kemudian dikembalikan oleh warga tidak bisa menerima, kemudian sembunyi-sembunyi dengan jalur-jalur tikus untuk pulang kampung. Itu semoga tidak ada. Sekarang yang kita penting adalah kesadaran masyarakat terhadap ancaman pandemi COVID. Kalau misalkan yang bersangkutan masih membawa ancaman terhadap keluarga yang ada di desa, lebih baik tidak pulang kampung. Tetapi kalau tidak dan selanjutnya menjalankan protokol kesehatan, aparat, petugas juga menjalankan tugasnya, it's okay. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sebuah usulan, boleh diterima, tapi kalau kita mulai untuk berdiskusi secara terbuka, kemungkinan akan membawa kebaikan bagi kita bersama. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.